Hallo, groeten. Ik ben Gusman. Welkom op mijn YouTube kanaal. Vergeet niet te liken, delen en subscriben. Dankjewel en goedenacht. Waalaikumsalam, salam jumpa lagi. Nama saya Bang Matasi dari jauh-jauh nih udah datang kemari. Bang, hari ini saya minta tolong dibahas tentang Tanjung Os. Gimana sih awalnya itu Tanjung Os? Ya, Tanjung Os ini bermula dari dibukanya tanah partikelir sebenarnya. Dan dimulai partikelir itu ketika pasca kerusuhan Cina. Jadi semua aset-aset tanah partikelir milik Cina itu diakuisisi oleh pemerintah kolonial Belanda. Dan beberapa ada yang dijual atau diserahkan kepada pejabat-pejabat Belanda. Nah, salah satunya adalah tanah partikelir di Tanjung namanya. Dulu belum ada istilah Tanjung Os atau Tanjung West ya. Jadi tanah Tanjung ini dibeli oleh petinggi Belanda namanya Pieter van der Velde tahun 1742. Nah, tahun 1742 kemudian dia membangun Landhuis. Landhuis itu semacam villa lah. Jadi rumah pedesaan di tanah perkebunan. Dibangun sekitar tahun 1756 sampai 1759. Dan dibuat aktenya tahun 1760. Ketika dibangunnya Tanjung Os ini sudah terbentuk Land Perkebunan Tanjung Os. Jadi ketika dibuatnya Tanjung West, maka untuk membedakan dengan Tanjung West dibuatlah Tanjung Os gitu, antara barat dan timur. Sebelumnya nama land itu land ini di sini adalah tanah perkebunan ya. Jadi land itu namanya land Tanjung. Land Tanjung ini dulunya tuh milik Nihukong sebelum Pieter van der Velde, lalu dibeli oleh Pangeran Wiratanudatar atau Residen Cianjur Wiratanudatar yang keempat atau Raden Sabirudin. Nah, dia memang terkenal dengan kepemilikan tanah yang luas, terutama dari seorang anaknya yang namanya Nyi Bodedar itu punya tanah yang cukup luas di daerah Bogor sampai ke arah pinggiran di Batavia, termasuk yang di daerah Tanjung, Cijantung, Cigongseng, sama daerah-daerah sekitar situlah. Kalibata masuk kan? Kalibata termasuk. Jadi sebenarnya ketika Pieter van der Velde membeli tanah itu tahun 1742, pemberian nama Groeneveld ini oleh van der Velde untuk menghormati istrinya, yaitu Helena Koop Groen namanya. Jadi tanah ini dihadiahkan untuk istrinya dan untuk mengenang nama family name atau marga istrinya Groen, itu makanya disebutnya Groeneveld, artinya ladang milik dari family name Groen. Groen ini famili bangsawan dari orang-orang Belanda yang keturunan Belgia, dan itu adalah istrinya Pieter dan Velde gitu. Ya, Kapiten Hukong ini kan seorang kapiten Cina yang memiliki tanah cukup luas di wilayah Omelanden, Batavia dan Omelanden, atau sekarang tuh Jabodetabek lah. Dia memiliki beberapa pabrik gula, termasuk di Bekasi, yang oleh Huting itu disebut memiliki sebanyak 14 pabrik gula yang warisan dari bapaknya. Kemudian karena dianggap keterlibatannya dia di pemberontakan Cina, maka Nihukong ini dipenjara dan dibuang ke Maluku. Nah, tanah-tanah miliknya ini disita dan diakuisisi oleh pemerintah kolonial Belanda. Oleh pemerintah kolonial Belanda ini diperjualbelikan tanah-tanah ini, dan salah satu tanahnya di wilayah Tanjung Os dan Pondok Gede itu dibeli oleh Pieter van der Velde